Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan atau ilusi kolektif. Setiap tahun, ribuan orang datang ke Pantai Selatan membawa persembahan untuk menghormati sosok yang tak tampak namun selalu ada di sana. Seorang perempuan berbaju hijau yang konon bisa menenggelamkan siapapun yang berani mengenakannya. Tapi, siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Apakah dia hanya legenda kuno yang diwariskan turun-temurun atau justru bagian dari sejarah gelap yang dibungkus oleh mitos dan diselimuti oleh lautan? Sebelum kita menyelam lebih dalam ke misteri dan sains di balik Nyi Roro Kidul, like dan subscribe karena episode ini bisa bikin kamu mikir dua kali sebelum ke Parangtritis. Segmen pertama, asal-usul dan legenda. Nama Nyi Roro Kidul bukan sekedar sebutan. Ini adalah gelar yang syarat makna. Nyai, panggilan kehormatan untuk perempuan yang dimuliakan. Roro berarti gadis bangsawan. Dan Kidul menunjuk ke arah selatan, tempat laut yang bergelora seolah menyimpan amarah yang tak pernah padam. Dalam kisah rakyat Jawa, ia bukan sekedar makhluk halus. Ia adalah seorang putri kerajaan, cantik, pintar, tapi dikutuk oleh darah dan takdir. Sebuah kutukan yang membuat tubuhnya membusuk, ditolak oleh istana dan diasingkan dari dunia manusia. Hingga akhirnya sang putri menghilang ke lautan dan bersatu dengan ombak yang kelam. Di sanalah ia dipercaya menjelma menjadi Ratu Pantai Selatan. Legenda berkembang tak hanya di pinggiran laut tapi juga sampai dalam istana kerajaan. Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram, konon pernah bertapa di tepi Samudra Hindia. Di sanalah ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul dan menjalin perjanjian gaib. Sebuah kesepakatan antara dunia nyata dan dunia gaib bahwa Ratu Kidul akan menjadi pelindung kerajaan, bahkan menjadi istri spiritual para raja penerusnya. Sejak saat itu, sosok Nyi Roro Kidul tak bisa dilepaskan dari sejarah keraton Jawa. Di setiap kenaikan tahta, di setiap ritual penting selalu ada ruang untuknya. Ia bukan sekedar cerita rakyat. Ia adalah simbol kekuatan yang tak kasat mata. Sebuah pengingat bahwa bahkan kerajaan pun tunduk pada kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Segmen kedua, penjelasan budaya dan sejarah. Dalam dunia spiritual Jawa, mitos bukan sekedar cerita untuk menakuti, tapi alat untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan bagi para raja, mitos adalah senjata kekuasaan yang paling halus sekaligus paling kuat. Raja-raja Jawa dari Mataram hingga keturunan keraton saat ini tidak hanya memimpin secara politik. Mereka dianggap sebagai titisan ilahi, pemimpin yang juga menjaga hubungan antara manusia dan kekuatan kosmik. Disinilah Nyi Roro Kidul memegang peran penting dengan menjadikannya sebagai istri spiritual raja. Kerajaan memperkuat klaimnya atas kuasa langit dan laut. Legitimasi itu tak hanya berasal dari garis darah, tapi juga dari dunia yang tak terlihat. Laut Selatan, khususnya di wilayah pesisir selatan Jawa seperti Parangtritis, bukanlah sekedar hamparan air asin. Ia adalah gerbang, tempat dunia manusia bersentuhan langsung dengan dunia gaib. Ombaknya besar, ganas, dan tak terduga, seolah memiliki nyawa tersendiri. Masyarakat percaya ini bukan hanya soal geologi, tapi karena laut dijaga oleh sang ratu. Di balik keyakinan itu tersimpan simbolisme yang menakutkan namun juga mempesona. Warna hijau. Di tempat lain, hijau sering diartikan sebagai harapan atau kesuburan. Tapi di pantai selatan, hijau adalah tabu. Warna yang disebut-sebut sebagai pakaian kesukaan dari Nyi Roro Kidul. Dan siapapun yang mengenakannya dipercaya akan dipanggil oleh sang ratu. Mungkin bukan secara langsung, tapi perlahan. Lewat arus bawah laut yang tak kasat mata. Jadi, apakah ini hanya mitos yang diwariskan turun-temurun atau sebuah bentuk sugesti kolektif yang telah menanamkan rasa takut begitu dalam hingga laut sendiri seolah menjawab panggilan itu? Segmen ketiga, kisah nyata dan pengalaman mistis. Mitos tak akan bertahan ratusan tahun kalau tak ada yang mengaku pernah merasakannya sendiri. Dan dari seluruh cerita yang beredar, yang paling banyak terdengar adalah tentang perempuan berbaju hijau. Cerita pertama, supir travel dan sosok di pinggir jalan.
Seorang supir travel malam jurusan Jogja Banyuwangi pernah bercerita, saat melintasi daerah pantai selatan sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang, wajahnya tertunduk memakai kebaya hijau. Ia tidak bergerak sedikit pun. Ia berpikir mungkin itu penumpang yang ketinggalan. Tapi begitu ia menoleh ke spion tengah setelah melewatinya, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan anehnya, mobilnya mulai terasa berat, seperti menanjak. Padahal itu adalah jalanan lurus. Kemudian AC tiba-tiba menghembuskan udara dingin yang menusuk. Dan ada aroma melati yang tajam. Ia kemudian tak berani lagi menoleh ke belakang, tapi hingga tiba di kota tujuan, ia merasa ada yang duduk di jok belakang mobilnya. Dan saat ia mengecek keesokan paginya, jok belakangnya basah, seperti habis digunakan oleh seseorang yang baru saja keluar dari lautan. Cerita kedua, nelayan yang hilang dan kembali. Di sebuah desa pesisir di Kebumen, seorang nelayan hilang selama 3 hari. Perahu kecilnya ditemukan terombang-ambing, tapi tak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada bekas kecelakaan. Warga sudah menyerah, tapi di hari ketiga, ia ditemukan duduk di sebuah batu karang tak jauh dari titik terakhir pencarian. Tubuhnya lemas, bibirnya pucat, dan matanya kosong. Saat ditanya, ia hanya berkata satu kalimat, "Saya diajak masuk oleh perempuan itu." Menurut warga, ini bukan yang pertama. Beberapa nelayan yang hilang sementara juga pernah berkata serupa. Sosok perempuan yang memanggil dari ombak dengan suara seperti nyanyian gamelan yang lembut. Dan angin laut yang berubah jadi bisikan. Cerita ketiga, kamar 308, Hotel Samudra Beach Pelabuhan Ratu. Tapi dari semua tempat yang diyakini sebagai titik persinggahan Nyi Roro Kidul, kamar 308 adalah yang paling legendaris. Sebuah kamar di Hotel Samudra Beach Pelabuhan Ratu yang tidak bisa disewa oleh sembarang orang. Kamar itu selalu dijaga. Di dalamnya ada lukisan besar sang ratu, berbaju hijau, duduk anggun di atas singgasana laut. Ada sesajen di sudut ruangan dan suasananya sangat berbeda. Beberapa staf hotel mengaku pernah mendengar suara perempuan tertawa lirih dari balik pintu saat kamar itu kosong. Ada yang mencium wangi bunga malam dan ada yang melihat bayangan perempuan berjalan ke arah balkon, lalu lenyap ke udara. Bagi banyak orang, kamar 308 bukan sekedar kamar hotel, tapi sebuah gerbang kecil tempat batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Dan mereka yang masuk ke sana tak boleh sembarangan bicara atau sembarangan berniat. Segmen 4, psikologi dan penjelasan ilmiah. Setelah mendengar begitu banyak cerita tentang penampakan dan panggilan dari laut, wajar jika kita bertanya, apakah semua itu benar-benar nyata? Atau hanya hasil dari sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi, yaitu ketakutan itu sendiri. Yang pertama, sugesti kolektif. Ketika cerita menjadi keyakinan, dalam psikologi ada sebuah istilah yang disebut sugesti kolektif, yaitu kondisi ketika cerita yang berulang-ulang diceritakan dari generasi ke generasi mulai diterima sebagai kenyataan, bahkan tanpa perlu bukti fisik. Di pesisir selatan Jawa, sejak kecil banyak anak yang diajari, jangan memakai pakaian berwarna hijau, jangan main ombak yang terlalu dalam, jangan bicara sembarangan di pantai. Dan semakin lama cerita itu tak hanya jadi larangan, tapi keyakinan. Keyakinan itu menciptakan rasa takut, dan rasa takut bisa menciptakan ilusi. Yang kedua adalah pareidolia laut. Ketika ombak tampak seperti sosok. Pernah dengar tentang pareidolia? Itu adalah fenomena psikologis di mana otak kita mencoba untuk menemukan bentuk yang kita kenal dari sesuatu yang tidak jelas, seperti melihat wajah di awan atau sosok perempuan di balik ombak. Laut Selatan dikenal ganas karena ombaknya tinggi dan bergulung cepat. Saat mata manusia memandangnya terlalu lama, ditambah ketegangan dan sugesti, otak kita bisa menciptakan siluet, rambut panjang dan gaun yang hijau. Padahal itu hanya permainan cahaya dan buih ombak. Yang ketiga, psikologi warna, misteri di balik larangan hijau. Lalu kenapa warna hijau dianggap berbahaya di pantai selatan?
Secara simbolik, hijau memang dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul, tapi dari sisi ilmiah ada penjelasan lain. Warna hijau memiliki kontras rendah terhadap warna air laut. Artinya, jika seseorang tersapu ombak dan mengenakan pakaian hijau, ia akan jauh lebih sulit terlihat oleh tim penyelamat. Jadi, larangan memakai hijau bukan hanya soal mitos, tapi bisa juga lahir dari pengalaman-pengalaman pahit yang membentuk kepercayaan masyarakat. Yang keempat adalah arus balik mematikan. Kekuatan lautan yang nyata. Laut Selatan tak hanya menyimpan cerita, tapi juga menyimpan kekuatan alam yang benar-benar berbahaya. Salah satunya adalah rip current atau arus balik laut. Arus ini bisa menyeret siapapun yang berenang terlalu jauh dari pantai, bahkan perenang profesional sekalipun. Banyak korban yang hilang tanpa sempat berteriak atau melawan. Tubuh mereka terbawa ke tengah, lalu hilang di telan samudera. Mungkin dari sinilah muncul cerita bahwa laut sedang memanggil, padahal itu adalah alam yang sedang menunjukkan kekuatannya. Segmen 5, fakta yang tak bisa dijelaskan. Ada yang aneh tapi konsisten. Dari begitu banyak cerita tentang Nyi Roro Kidul, orang-orang menggambarkan sosok yang sama. Perempuan berbaju hijau, rambut panjang, muncul dekat laut lalu menghilang. Mereka tak saling kenal, tak tinggal di tempat yang sama, tapi kenapa ceritanya begitu mirip? Apakah semua hanya hasil dari cerita lama yang tertanam dalam pikiran, atau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih tua yang sedang mengawasi? Yang membuat kita terdiam adalah ini. Di tengah era modern dan sains, legenda Nyi Roro Kidul tetap hidup. Kamar 308 masih dibiarkan kosong, ritual labuhan masih dilakukan, dan warna hijau masih dihindari. Mungkin ini cuma warisan budaya, tapi mungkin juga Laut Selatan memang dijaga. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tidak ingin kita ganggu. Segmen 6, penutup. Di antara debur ombak dan hembusan angin selatan, kita diingatkan ada kekuatan besar yang tak bisa kita rasakan. Nyi Roro Kidul bukan sekedar legenda, tapi cermin dari relasi manusia dan alam. Kalau kamu pernah ke pantai selatan dan merasakan hal yang aneh, tulis ceritamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena episode selanjutnya kita akan bahas cerita urban legend Indonesia lainnya. Jadi itu aja untuk teman bercerita hari ini. Semoga konten ini bermanfaat, entah untuk didengerin saat makan, menjelang tidur, atau mungkin bisa menemani teman-teman yang lagi kesepian di luar sana. Saya Muhammad Ridwan B, sampai jumpa di teman bercerita berikutnya. Terima kasih.